Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para anggota TNI, insyaallah abang-abang yang terlihat perkasa semua ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum semuanya. Alhamdulillah, tentunya tidak ada ungkapan yang paling indah untuk kemudian merefleksikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi ungkapan puji dan syukur kita. Dengan bersyukur dengan lisan-lisan kita, kemudian dengan hati-hati kita dan dengan amal perbuatan kita, hakikatnya kita telah berikhtiar untuk kemudian menjaga, merawat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada khairil wara, manusia terbaik, Nabi kita yang mulia, sahib risalah, yang telah menunjukkan kepada kita mahajjatul baydha, jalan yang terang benderang. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, taraktukum ala mahajjatil baydha lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku telah meninggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, yang mana malamnya itu persis seperti siang, dan tidak akan tergelincir dari jalan itu kecuali orang-orang yang hancur. Tentunya satu hal yang kemudian perlu sekali untuk kemudian kita rawat, kita jaga ya, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, itu adalah survival atau daya atau kekuatan iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu yang pasti kemudian mengalami perubahan, fluktuasi naik dan turun dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim itu adalah keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keimanan kita ini bisa usang, bisa lusuh, bisa kemudian bahkan hilang. Ya, ada resistensi, ada kemudian peluang potensi untuk kemudian keimanan dan ketaatan kita itu bisa lusuh dan usang sebagaimana lusuh dan usangnya sebuah pakaian. Ya, maka ada tentunya kiat-kiat merawat iman. Ada tentunya cara-cara yang kemudian harus kita tempuh untuk tetap menjaga survival keimanan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tentunya sepakat bahwasanya hati kita itu tidak terus-menerus dia punya motivasi untuk berbuat taat, untuk kemudian langgeng dalam ibadah dan ketaatan. Itu berat dan susah. Ya, itu kita sepakat. Dan itu kaidah pasti diletakkan oleh para ulama bahwasanya namanya keimanan, ketakwaan, kemudian ketaatan itu dia fluktuatif. Dia berubah seiring perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita dekat dengan ketaatan, ketika kita konsisten berusaha untuk kemudian tetap beribadah kepada Allah SWT,
maka grafik keimanan kita juga naik. Ya, sebaliknya kemudian ketika kita melakukan dosa, ya, kemudian kita mengikuti arah dari tarikan magnet syahwat, ya, nafsu kita, maka di saat itu juga keimanan kita turun, ya. Maka kaidah yang pasti yang disebutkan oleh para ulama Ahlussunnah itu bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus. Keimanan kita itu bertambah dan berkurang. Ya, bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah, berkurang dengan dosa-dosa yang kemudian kita lakukan dalam kehidupan. Maka para ikhwah sekalian, tentu ada ikhtiar, ada kiat-kiat menjaga iman itu. Ini yang penting. Ya, apa kiat-kiat itu? Mari kita coba ya sampaikan, kupas satu persatu. Yang pertama, yang paling ya prinsip, yang paling esensial, yang kemudian merupakan gidha ruh, merupakan nutrisi yang paling dibutuhkan oleh hati kita itu untuk menjaga keimanan, itu adalah ilmu. Ya, ini yang kita syukuri pada malam ini, dan harapan kita bisa berlangsung terus menerus. Jadi ada ikhtiar ya dari para anggota untuk kemudian membuat majelis seperti ini. Ya, kenapa majelis ilmu seperti ini penting? Ini adalah bagian dari trik kita untuk kemudian tetap menjaga survival keimanan kita tadi. Kalau tidak duduk di majelis ilmu, ya artinya kita siap dengan kondisi jiwa, ruh kita itu kering dari nutrisi. Ya, karena nutrisi yang paling dibutuhkan jiwa itu adalah ilmu. Ya, makanya para ulama mengatakan ya asasul khairi ay aslul khairi al-ilmu wat tazkiyah. Sesungguhnya sumber kebaikan yang paling inti itu, yang bisa kemudian menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang lain, itu adalah ilmu. Ya, setelah ilmu adalah ikhtiar kita untuk mentazkiyah, membersihkan jiwa kita, batin kita. Ya, tanpa ilmu tazkiyah itu atau pembersihan jiwa itu tidak bisa ya berlangsung dengan baik. Ya, maka ilmulah kemudian ya, merawat hati kita. Ya, wa bihima yanghaliqu aslu syurur. Dengan ilmu, dengan ikhtiar kemudian tadi itu mentazkiyah, ya membersihkan jiwa, maka tertutup keburukan-keburukan, akses-akses keburukan yang lain itu akan tertutup. Nah, ini pentingnya kemudian kita ya duduk di majelis ilmu. Ya, maka tidak heran kalau kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membuat ungkapan majelis ilmu itu seperti apa? Seperti taman-taman surga. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza maradtum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian lewat di taman-taman surga, maka mendekat, kata Nabi. Duduk, ya, dekati majelis itu. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, "Apa taman-taman surga itu, ya Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hilaqud dzikr. Ya, perkumpulan ilmu yang di situ kita ya jiwa kita yang setiap waktu itu ya terletihkan dengan berbagai macam kesibukan dunia kita, ya, pekerjaan, aktivitas mencari nafkah, kesibukan dan sebagainya, yang kadang-kadang mungkin jiwa itu secara fitrahnya itu akan sampai ke kondisi malal, bosan. Ya, jadi jiwa kita itu cepat letih. Ya, dari letih itu kemudian nanti berpindah ke apa? Lesu, ya. Kemudian sampai kepada futur. Ya, berat untuk kemudian melakukan ketaatan. Ya, maka di situ kemudian tadi itu kondisi itu kita obati, kita cerahkan dengan ilmu. Ya. Al-ilmu iwad an kulli ladzah. Kata para ulama kita, sesungguhnya ilmu dalam hal ini, ilmu agama itu adalah pengganti dari semua keledatan ya kehidupan dunia ini. Ya, al-ilmu iwad an kulli ladzah wa mughnin an kulli syahwah. Dan ilmu ini juga punya kekuatan untuk apa? Untuk membuat jiwa itu lepas dari semua keinginan-keinginan ya syahwat kita yang tidak ada putus-putusnya. Ya, kita sepakat Bapak sekalian bahwasanya
hati kita itu kecenderungan dia untuk cinta kepada dunia itu berat sekali. Ya. Mailul qalbi ila dunya kal ma'il jari, kata seorang ulama Imam Al-Qayyim dalam Madarijus Salikin itu, beliau menggambarkan kecenderungan hati manusia untuk kemudian dia condong kepada dunia. Artinya kalau sudah cinta kepada dunia maka lupa kepada keabadian, lupa kepada akhir yang abadi dari kehidupannya, dari tujuan kehidupannya. Ya, jadi kalau sudah condong ke dunia, dan itu kata para ulama kecenderungannya itu seperti air yang mengalir. Ya, coba kita perhatikan. Air itu kalau sudah mengalir tidak ada yang bisa membendungnya. Kuat alirannya, apalagi kalau kemudian dia mengalir ke tempat yang rendah. Ya, makanya para ulama mengibaratkan seperti itu. Kecenderungan hati kita itu untuk kemudian cinta kepada dunia, lupa kepada akhirat itu seperti tak ubahnya aliran air yang mengalir ke tempat yang rendah. Ya. Maka kalau kemudian tidak kita coba untuk tasfiyah, untuk kita perbaiki, untuk kita berikan nutrisi, maka ya hati-hati kalau kemudian jiwa kita itu betul-betul lupa, ya permanen. Ada lupa temporal, ya. Lupa temporal itu kita orang-orang mukmin itu kadang-kadang kita lupa. Kadang maksiat, kadang dosa, kadang taat, itu lupa temporal. Ada juga yang lupa ya permanen. Orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari ya rukun iman, itu mereka lupa secara permanen. Ya, tidak ingat tentang tujuan abadi kehidupannya di dunia ini. Maka ini yang pertama, para ikhwah sekalian, para anggota sekalian, ya, mari kita rawat, kita jaga survival keimanan kita dalam hati itu dengan pertama-tama rutin duduk di majelis ilmu seperti ini, minimal ya 1 bulan sekali, kalau mungkin berat ya, konsisten ya. Tapi itu memang kebutuhan dari fitrah kita. Yang namanya fitrah ini adalah seperti apa? Seperti kebutuhan kita kepada napas, ya, kepada udara, ya. Tidak ada satu orang manusia pun yang kemudian bisa keluar dari fitrah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ya buat dia untuk kemudian berjalan di atas fitrah itu. Dan fitrah dari hati kita itu butuh kepada ilmu, ya, kepada duduk di majelis-majelis seperti ini. Ya, kemudian ya para ikhwah sekalian, yang kedua, trik kita untuk kemudian menjaga survival keimanan itu supaya kemudian motivasi ketaatan kita lebih terjaga, itu dengan kita mengingat kematian. Ya, ingat mati. Jadi ingat mati ini bukan hanya slogan kosong, tetapi memang adalah merupakan kiat untuk merawat iman. Ya, dan itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dulu, diajarkan kepada para sahabatnya. Ya, untuk apa? Untuk mengembalikan daya ingat hati kita itu yang sering lupa tadi. Kita katakan di awal tadi itu, hati itu kan fitrahnya lupa, ya, lupa dengan tujuan abadi dari kehidupan, maka diingatkan dengan kematian. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Zuru al-qubur fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Kalian datang ziarah kubur, ya, untuk mengingatkan kalian dengan apa? Dengan kehidupan akhirat. Ya, kematian itu tidak ada, kita sepakat, ya. Orang bodoh, orang ya pintar sekalipun sepakat bahwasanya nihayah atau akhir finishing dari kehidupan kita itu adalah kematian. Dan kita juga sepakat sebagai orang mukmin bahwasanya setelah kematian itu ada hisab, ada perhitungan amal. Ya, maka hisab itulah ingatan tentang hari perhitungan amal itu yang kemudian kita tumbuhkan dalam kesadaran kita. Ya, kalau kemudian kita lupa kematian, itu lolos rem, ya. Maka disebutkan oleh para ulama itu, kata mereka, ya, manusia itu kadang-kadang dia membangun cita-cita. Ya bani amalan yarjunita jaha. Ya, kata para ulama, manusia itu dia membangun semua keinginan, semua ambisi, cita-cita di kehidupan dunia ini tidak ada habis-habisnya. Ya, wa 'ala rada mimma turajjihi aqrabu.
Tapi kadang-kadang apa? Kematian, hakikat yang namanya kematian itu lebih datang pertama daripada realisasinya cita-cita dia. Ya. Maka ini para ikhwah sekalian, kita banyak-banyak artinya merenung. Ya, kita butuh mungkin waktu-waktu tertentu kita melakukan kontemplasi, refleksi, perenungan. Dan Nabi SAW mengajarkan kita untuk apa? Datang ke kuburan, ziarah kubur. Ya, jadi kubur itu jangan diidentikan dengan horor ya. Tapi kubur itu memang tempat kita mengingat kematian, mengingat kepastian tentang datangnya kematian itu. Makanya dulu Nabi SAW ketika beliau sedang berkumpul dengan para sahabat, dalam sebuah riwayat disebutkan, maka datang sekelompok orang yang sedang membawa jenazah. Ya, maka Nabi SAW yang mukanya ceria awalnya itu tiba-tiba berubah air muka beliau. Yang semula beliau ini normal, kemudian tiba-tiba ada yang menggelayut, mendung di wajah beliau itu. Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, ya, untuk kepastian ini, untuk destinasi ini, untuk akhir ini, ya, hendaklah kita bersiap-siap. Ya. Artinya apa? Nabi SAW mengajarkan sebuah pelajaran besar bahwasanya manusia itu tidak boleh lupa, nah harus tetap ingat ya dengan yang namanya kematian tersebut, karena kematian ini tidak ada hubungannya dengan kesehatan fisik kita. Ini ya perkara takdir dari Allah SWT. Orang sehat ya, orang dengan kekuasaan tertinggi, dengan kekayaan sehebat apapun, pasti kemudian akan dikunjungi oleh yang namanya kematian. Nah, ini kiat yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga ini yang terpenting ya Bapak-bapak sekalian, perkara iman, ketaatan, sehatnya hati itu buah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bisa merawat keimanan, tidak bisa merawat ketaatan dalam hati itu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mudahkan hati kita untuk bisa menjaganya. Ya, sekarang kita perhatikan, kita yang sehat ya, berapa persen kemampuan kita untuk beribadah, untuk taat ya. Ketaatan yang paling mudah dalam kehidupan itu, ketaatan yang paling mudah itu berzikir. Berzikir itu tidak butuh modal ya, tidak seperti misalnya haji. Sholat butuh kekuatan fisik ya, haji apalagi kekuatan fisik, harta, sedekah dan sebagainya. Kalau zikir itu kita hanya tinggal gerakkan lisan saja ya, bertasbih, beristighfar ya. Tetapi pertanyaan intinya adalah seberapa banyak kemudian dari kita yang tergerak hatinya untuk kemudian menggerakkan lidahnya untuk berzikir ya. Kita punya 24 jam sehari ya, kita punya banyak momen-momen sendiri, tidak ada kesibukan, tetapi berapa banyak kemudian dari waktu-waktu itu yang kemudian kita alokasikan untuk berzikir ya. Maka ini apa? Ini perkara taufik, bantuan ya, anugerah. Maka itu hadiah dari Allah SWT kepada hamba-hamba tertentu yang Allah berikan anugerah untuk ingat ya, untuk ingat, dimudahkan untuk ibadah ya, dimudahkan untuk taat ya. Maka kita selaku hamba Allah yang lemah ya, itu butuh kepada sentuhan taufik dari itu, butuh untuk kemudian kita mengemis kepada Allah SWT agar kemudian Allah berikan ke dalam hati-hati kita itu ingat ya, agar kemudian Allah menjadikan motivasi ketaatan kita itu tumbuh terus dalam hati kita, agar kemudian Allah menjaga iman dalam hati kita, menjaga ya Islam dalam semua tindak tanduk kita. Maka seorang muslim itu dia harus banyak-banyak berdoa, sujud, mengemis, minta kepada Allah Subhanahu wa taala sentuhan taufik dari itu, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam semua jenak, semua ya momen dalam kehidupannya. Tidak boleh dia berhenti, karena hati kita ya, keimanan kita, keislaman kita itu berada di bawah otoritas mutlak ya Allah Subhanahu wa taala. Hati kita itu baina asabi'i rahman. Ya, kata Nabi SAW itu di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala, diputar-putar sekehendaknya. Ya, bisa paginya beriman, sorenya kafir.
malamnya masih dalam ketaatan, paginya dalam kefasikan. Ya, maka itu semua adalah perkara hidayah taufik yang kemudian wajib kita miss, ya. Kita bahasakan kita mengemis kepada sang pemilik hidayah dan taufik tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana caranya? Pertama, jaga solat kita, banyak-banyak bersujud, minta doa sama Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah menetapkan hati kita di atas ketaatan, di atas iman, di atas hidayah, di atas Islam, sampai kemudian kelak ya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berbaik sangka. Ya, kata para ulama, menjaga hati itu dengan husnudzan. Ya, kita berbaik sangka kepada saudara kita. Jauhkan hikad, kebencian, dengki, iri dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit hati seperti itu menjauhkan kita dari taufik dan hidayah Allah SWT. Termasuk juga yang terpenting sebagai seorang mukmin adalah kita berhusnudzan kepada pencipta kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis qudsi itu disebutkan, ana inda dhanni abdi, kata Allah ya berfirman, saya adalah menurut persangkaan hamba saya. Ya, kalau kita selaku hamba itu berburuk sangka terhadap takdir Allah SWT, maka buruk juga kemudian akhir dari apa yang kita persangkakan. Sebaliknya, ketika kita tetap berprasangka baik kepada Allah SWT, maka kemudian akhir yang baik juga yang kemudian menjadi uqbah atau akhir dari persangkaan kita. Nah, ini beberapa kiat, ya, kiat yang tentunya kiat-kiat ini juga harus kita usahakan, harus kita upayakan untuk kemudian kita jaga secara istiqamah. Ya, yang pertama, ya minimal kita istilahnya kita punya perasaan butuh, ya terhadap gizi atau nutrisi jiwa tadi. Jadi bukan hanya kemudian tubuh yang gagah perkasa ini yang kemudian harus diberikan nutrisi, tetapi yang lebih urgen, yang lebih penting adalah nutrisi bagi jiwa kita. Karena kalau tubuh yang tidak diberikan asupan nutrisi, maka kematian fisik. Tetapi kalau kemudian jiwa tidak diberikan asupan, maka kematian ruh, yang itu konsekuensinya adalah ya kesengsaraan abadi di sisi Allah SWT. Taib ini nasihat, ya, nasihat singkat yang ingin kami sampaikan pada malam kesempatan ya kajian singkat malam hari ini. Semoga memberikan faidah, semoga bisa memberikan semangat, mengetuk hati-hati kita, memberikan inspirasi bagaimana kiat dan cara kita untuk tetap survive, menjaga ketaatan iman dan Islam dalam hati kita, sehingga kemudian akhir dari kehidupan kita itu ya Allah jadikan berada di atas iman, di atas Islam, sampai kemudian kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.